Shalom, puji Tuhan. Akhirnya kita dapat berjumpa kembali dengan ibadah raya GSJA Citra Raya. Mari beribadah bersama dengan sukacita untuk menikmati hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Di hari ini kita akan bersama-sama kembali datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau tinggikan Dia. Mari kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersama-sama mau bersyukur dalam hadirat Tuhan. Bapa di surga, kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa ibadah kami di hari ini. Biarlah kami yang di rumah maupun yang berada di mana saja, kami tetap mau bersyukur kepada Tuhan karena anugerah-Mu yang besar buat kami sekalian, karena anugerah-Mu yang dahsyat buat kami dan mentahirkan kami, mensucikan kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita akan tunduk di hadapan Tuhan.
Tuhan, kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada kesempatan yang luar biasa ini untuk kami boleh mendengar firman-Mu, kuasai hidup kami, dan kami minta pimpinan Roh Kudus. Haleluya, amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita akan baca dalam 2 Timotius 2 ayat 3 sampai yang ke-7. Saya akan bacakan. Ayat yang ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ayat yang keempat, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ayat yang kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara bila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ayat yang keenam, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ayat yang ketujuh, perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Puji akan nama Tuhan. Pada kesempatan saat ini saya akan beri judul model kesetiaan orang percaya. Kesetiaan ini bukan sekedar omongan, tetapi disertai dengan pembuktian. Dalam pembacaan kita ada 3 model kesetiaan orang percaya. Yang pertama, dedikasi seorang prajurit. Ada 3 karakter yang perlu kita teladani dari seorang prajurit. Yang pertama adalah sabar. Ayat yang ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Seorang prajurit harus sabar. Apabila seringkali mendapatkan perintah yang cukup sulit, dia harus sabar menjalankannya, ya. Dia harus bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Maka itu perlu kesabaran. Apabila dia sabar, pasti dia akan cepat naik tingkat. Apabila dia sabar, dia akan cepat menyelesaikan tugas-tugasnya. Sudah barang tentu orang yang demikian, ya, orang yang dikatakan prajurit yang baik adanya, ya. Maka itu perlu kita pahami bersama. Orang Kristen pun perlu sabar di sini. Kita harus tetap sabar dalam Tuhan. Udah mutlak, ya, harus sabar di dalam menantikan jawaban-jawaban doa kita daripada Tuhan, ya. Sudah barang tentu kita harus sabar pada saat kita mengalami penderitaan demi penderitaan. Saya percaya orang-orang demikian imannya akan kuat, ya, pada saat dia sabar di dalam mengiring Tuhan Yesus. Maka perlu sekali saudara sabar senantiasa pada saat saudara menantikan setiap doa-doa yang perlu dijawab sama Tuhan. Sabarlah. Saya percaya orang yang demikian akan mendapatkannya, ya. Oke, yang kedua, karakter yang kedua yang kita teladani dari seorang prajurit adalah fokus, ya. Ayat yang keempat, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Tidak memusingkan soal-soal penghidupannya. Artinya seorang prajurit itu harus fokus, ya. Setiap perintah-perintah dari komandannya dia harus menjalankannya dengan baik, ya. Dia tidak lagi memikirkan di belakang dia. Apakah ada yang mengasihi, yang menunggu, entah orang tua, atau suami, atau istri, atau anak. Dia harus fokus setiap perintah yang diberikan oleh komandannya. Apabila dia fokus, pasti dia bisa menyelesaikannya dengan baik. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya percaya orang-orang yang mengasihi Tuhan, kita pun harus fokus kepada Tuhan. Harus tertuju iman kita kepada Tuhan Yesus. Pada saat kita fokus sama Tuhan, maka kita akan bisa melalui tahap demi tahap, tantangan demi tantangan, rintangan demi rintangan. Kita bisa lalui dengan pertolongan Tuhan. Maka itu fokuslah kepada Tuhan, bukan kepada sekitar saudara, bukan kepada dunia ini. Fokuslah kepada Tuhan Yesus yang sudah mengasihi engkau, yang sudah memanggil engkau. Puji Tuhan. Baik, yang ketiga, karakter yang perlu kita teladani dalam seorang prajurit adalah mengabdi. Seorang prajurit, ya, yang demikian berkenan kepada komandannya. Mengabdi. Artinya mengabdi di sini benar-benar dia berikan hidupnya kepada komandannya. Dia harus menyerahkan jiwa raganya kepada perintah-perintah komandannya. Mengabdi kepada negaranya.
yang dia kasih, yang dia cintai, maka dia siap ditempatkan dimanapun dia harus menyelesaikan tugas-tugasnya, baik dalam kota maupun di luar kota, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dia harus siap mengabdi kepada negaranya. Seorang prajurit harus mengabdi yang demikian. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita pun punya sifat sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan harus mengabdi kepada Tuhan. Sama seperti prajurit, kita harus mengabdi kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa kita berikan kepada Tuhan. Para saudara memberikan itu semua kepada Tuhan, saya percaya saudara akan berkata, inilah hidup saya Tuhan, saya serahkan kepadamu. Dan Tuhan pun akan memberkati kita, akan memberkati hidupmu. Puji akan nama Tuhan. Dan kita akan melihat selanjutnya ya, tentang model kesetiaan orang percaya. Yang kedua, disiplin seorang olahragawan. Di sini kita lihat karakter yang menonjol dari olahragawan adalah ketaatan dan kegigihannya. Yang pertama, taat. Ayat yang kelima kita akan baca, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara bila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Dia harus taat setiap peraturan yang ada, ya, yang harus dia taati, ya, harus dia sepakati, ya, jangan sampai ya dia melenceng dari peraturan, pasti dia akan mengalami yang namanya diskualifikasi, dia akan disingkirkan. Maka itu perlu sekali dia harus taat, ya, kepada peraturan-peraturan yang ada. Itu pula ciri-ciri orang olahragawan. Seorang olahragawan dia harus taat, ya, maka dia akan bisa mengikuti pertandingan demi pertandingan. Tidak jauh beda dengan kehidupan orang percaya kepada Tuhan. Dia harus taat, setia sama Tuhan, ya. Dia harus taat, ya, membaca firman Tuhan. Dia harus taat dengan berdoa kepada Tuhan. Dia harus taat, ya, setiap perintah-perintah yang Tuhan berikan atas hidup dia, ya. Kalau dia harus tinggalkan dosa-dosanya, dia harus taat. Tuhan, saya harus tinggalkan dosa-dosa saya, ya. Dia orang yang taat kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau, ya, atas hidup kita. Nah, kita lihat juga karakter yang kedua dari seorang olahragawan adalah gigih, ya. Di sini kita patut contoh kegigihan seorang olahragawan. Dia gigih setiap pertandingan-pertandingan yang ada, dia harus bisa menyelesaikan dengan baik. Dia harus gigih. Gak bisa, ya, kalau ingin jadi pemenang terus dia nggak gigih, nggak dia berusaha sungguh-sungguh, pasti gagal, pasti dia menjadi pecundang. Tapi saya percaya orang yang mau berjuang, olahragawan yang mau berjuang pasti akan mendapatkan hasilnya, ya. Minimal ya mungkin nggak juara pertama, minimal dia ada juara 2, juara 3, syukur-syukur di juara pertama, ya. Itu harus gigih. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus, ya, kegigihan apakah itu perlu sebagai orang yang mengasihi Tuhan? Ya harus, kita harus gigih. Dia harus gigih. Tuhan, saya ingin mencari Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan, saya ingin memberikan hidup saya sungguh-sungguh kepadamu. Kenapa bisa demikian? Karena dia sudah merasakan semua hidupnya itu karena berkat Tuhan, ya. Maka dia harus gigih berjuang, ya, mengutamakan Tuhan, segala sesuatunya buat Tuhan. Ciri-ciri orang, ya, memperhatikan imannya kepada Tuhan yang demikian. Dia harus gigih. Tanpa kegigihan maka kehidupannya tidak berkenan kepada Tuhan, maka dia akan menjadi pecundang. Saya percaya saudara bukan orang yang demikian, tapi saudara benar-benar ingin diberkati Tuhan. Cobalah imanmu, tunjukkan kepada Tuhan, gigih mencari Tuhan. Tuhan akan berkati kehidupan kita semuanya. Nah, kita akan lihat yang ketiga, ya, model kesetiaan orang percaya. Di sini kita akan lihat tentang kerajinan seorang petani. Seorang petani di sini kita akan lihat karakter yang pertama, kerja keras. Seorang petani yang bekerja keras, dia akan usahakan ladangnya
atau tempat usahanya semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasilnya. Pasti petani yang demikian, yang suka kerja keras, akan mendapatkan hasilnya. Inilah yang harus kita contoh, kerja keras seperti petani, bekerja keras. Ya, bukan di sini mungkin saudara tubuh saudara lemah, tuh saudara ya istilahnya harus menyangkul ya, seperti enggak seperti itu juga ya. Tapi tunjukkanlah kerja kerasmu kepada Tuhan. Kerja keras ini ya sudah berarti ya sungguh-sungguh ya melakukan dengan baik kepada Tuhan. Tunjukkan. Saya percaya saudara yang selalu membagi waktu untuk ibadah kepada Tuhan, dia berusaha kerja keras. Oh Tuhan, saya akan menyelesaikan ya tugas-tugas saya sebelum saya datang ibadah. Ya, dia ada usaha di sana. Saya percaya orang yang demikian itu yang namanya kerja keras. Ya, dia mau datang kepada Tuhan. Ya, dia seminggu sekali minimal dia datang kepada Tuhan. Ya, kalau tidak ada ala rintangan, dia terus ya konsisten dalam mencari Tuhan. Seperti itu, kerja keras. Ya, karakter pertama seorang petani yang patut kita contoh adalah kerja keras. Ayat yang ke-6 dikatakan seorang petani yang bekerja keras. Orang yang bekerja keras, dia akan mendapatkan hasilnya. Petani yang bekerja keras akan mendapatkan hasilnya. Kita yang saat ini bekerja keras di hadapan Tuhan akan mendapatkan hasilnya. Seperti apa? Ya, sesuai dengan kehidupan kita, di mana kita mau mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh, mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Itu yang Tuhan mau. Oke, yang kita lihat karakter yang kedua, motivasi. Ayat yang ke-6, haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Petani punya motivasi, dia akan menikmati hasilnya. Dia akan mendapatkan hasil pertama dan dia akan nikmati. Saya percaya saudara kasih dalam Tuhan, orang punya motivasi di hadapan Tuhan, dia yang akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Apabila dia motivasinya benar hadapan Tuhan, setiap doa-doanya pasti akan dijawab sama Tuhan. Maka perbaiki motivasi kita, maka kita akan mendapatkan apa yang kita doakan. Saudara kasih dalam Tuhan, setelah kita melihat 3 model kesetiaan itu, Paulus berkata dalam ayat yang ke-7, ya, perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Sesuai dengan perintah Paulus, izinkan saya mengajak Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan untuk merenung. Apakah kita mau memiliki dedikasi seorang prajurit supaya dapat berkenan kepada Tuhan? Apakah kita mau mendisiplin diri seperti olahragawan untuk memperoleh mahkota sebagai juara? Apakah kita mau bekerja dengan rajin di ladang Tuhan sehingga kita dapat menikmati hasil usaha kita? Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita berdoa untuk menanggapi firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat apa yang Kau sudah berikan dalam kehidupan kami, di mana kami boleh mendapatkan model kesetiaan orang percaya. Biar kami boleh miliki itu semua dan kami mau melakukannya dengan setia. Berikan kepada kami Tuhan kemampuan yang daripadamu. Roh Kudus tolong kepada kami sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami datang kembali kepadamu Tuhan. Kami sudah memuji mengagungkan nama Engkau Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang Engkau berikan dalam hidup kami saat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau memberkati kami dengan berkelimpahan Tuhan, baik secara rohani maupun secara jasmani Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Bagi kami yang mengasihi Engkau, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang ada pada saat ini Tuhan. Baik kami yang melayani Engkau, baik kami yang di rumah Tuhan. Kami percaya berkat Engkau tidak akan pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Engkau akan selalu menjaga kami, Engkau akan selalu melindungi kami, Engkau selalu memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai kami.
kepala, tidak menjadi ekor. Kau akan terus naik, tidak akan menjadi turun. Hidupmu akan diberkati Tuhan. Kesehatanmu akan dipulihkan oleh Tuhan, dan penjagaan Tuhan selalu menyertai engkau. Itu semuanya karena berkat melalui Allah Bapa, melalui persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, penghiburan melalui Roh Kudus selalu menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, baru saja kita selesai mengikuti ibadah online hari ini. Selanjutnya kami mengundang saudara bersama dalam kegiatan sepekan online mulai Selasa sampai Minggu. Kiranya kita dapat bertumbuh bersama dalam Kristus. Khusus persembahan dapat diberikan sesuai dengan informasi yang kami berikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.